Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a 'alainal jihad wa harrama 'alainal fasad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah شهادة أدخرها ليوم الميعاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمين. Para wargi muslimin wal muslimat, para pemakmur waktu berkah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang menyegarkan ini dalam balutan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajahah berjumpa kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh secara berjamaah dan memakmurkan hilakul dzikr atau yang disebut dengan taman surga ini dalam keadaan aman, sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Saat ini hari Ahad pagi, kita berada di hari keberapa pada bulan Rabiul Akhir? Cik, ada yang tahu? Berapa Pak? 17 Pak. Sahih. Sudah memasuki hari ke-17-nya. Dengan kata lain, separuh dari bulan Rabiul Akhir sudah kita lewati, dan makin kesini tentu mendekati dengan kehadiran bulan Ramadan yang tentu saja kita nantikan. Para hamba Allah, muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hingga dengan tanggal yang tadi disebutkan, yakni pada hari ini, alhamdulillah atas karunia aman disertai sehat walafiat, berbagai aktivitas dan sekaligus rutinitas dapat kita lakukan, yang harapannya mudah-mudahan setiap aktivitas tersebut dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Kita dapat melakukannya dengan istiqomah, alhamdulillah. Ini anugerah, ini karunia yang sangat besar, keistiqomahan. Dulu pernah kita bahas bahwa yang namanya al-karamatu khairun min alfi karomat, al-istiqomatu khairun min alfi karomat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah menurut Imam Ghazali rahimahullah.
mengingat ada sebuah ibarah yang mungkin perlu kami bacakan sebagai sebuah tadhkirah atau pengingat. Ini bisa kita jumpai di kitab Saidul Khatir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Di situ dituliskan, wa rubbama ra'al 'asi salamata badanihi wa malihi fadhanna annahu la 'uqubah wa ghaflatuhu 'amma 'uqiba bihi 'uqubah. Sebagian pelaku maksiat itu mereka melihat menjumpai keselamatan pada badan dan hartanya. Itu disebutkan di sini fadhanna annahu la 'uqubah, bahkan bukan hanya menjumpai atau melihat, tapi sampai pada taraf mengira, menyangka bahwa selamat badan dan hartanya itu dia tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Ya. Dia menyangka begitu. Jadi ketika seseorang perasaan mah gitu ya, saya teh melakukan maksiat tiap hari, saban hari melakukan dosa, ada aja perintah Allah yang dilanggar, ada aja larangan Allah justru malah dilakukan. Umpama, tapi saya jumpai pada diri dan keluarga saya baik-baik saja tuh, awak sehat, usaha lancar, pangkat naik wae, dan lain sebagainya. Berbagai kebaikan-kebaikan masih didapatkan, sehingga dia menyangka kalau perbuatan maksiatnya tidak sama sekali menghadirkan, mendatangkan hukuman dari Allah, merasa aman gitulah. Padahal wa ghaflatuhu amma uqiba bihi uqubah, dia tidak sadar gitu kalau lalainya dia dari ketaatan itu merupakan hukuman, zaman dia tidak sadar. Panjang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kalimat beliau ini. Wa qad qala al-hukama al-ma'siyatu ba'dal ma'siyah iqabul ma'siyah wal hasanatu ba'dal hasanati thawabul hasanah, dan seterusnya sampai kemudian saya terfokus pada kalimat kama qala ba'du ahbari Bani Israil, sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian ahbar itu ya, mungkin pendeta begitu, ini jamak takfir sebetulnya, atau alim-alimnya dari Bani Israel, para pemuka agamanya. Ya Rabb, ada yang berkata begitu pada Allah, ya Rabb kam u'sika wala tu'aqibni, betapa banyak saya bermaksiat kepadamu gitu, wala tu'aqibni, tapi engkau tidak menghukumku. Itu kan sebetulnya kalimat kufur, ini kalimat brengsek menurut saya, sangat luar biasa, apa ya, rusak. Betapa banyak aku memaksiatimu tapi engkau tidak menghukumku. Itu kalimat yang dilontarkan oleh para pemuka Bani Israel. Qila lahu, kemudian dijawab oleh Allah pada dia, kam u'aqibuka wala tadri, betapa banyak aku menghukummu tapi kamu tidak mengetahui atau tidak menyadari. Wahum la tash'urun, ternyadar, tidak tahu, padahal banyak hukuman yang aku berikan. Alaysa qad haramtuka halawata munajati, bukankah aku telah haramkan kamu dari merasakan lezatnya bermunajat kepadaku. Bayangkan terhalangnya seseorang dari kelezatan ibadah pada Allah, itu teh hukuman. Karenanya ada seseorang, dalam sebuah hikayat disebutkan, mendatangi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam, saya banyak melakukan maksiat, tapi badan saya tetap sehat nih, usaha saya tetap lancar, bisnis maju, gaji naik, pangkat juga begitu. Nih lihat nih, gitulah.
Seolah-olah kayak nantangin gitu. Imam Hasan menangkap berita ini lalu kemudian bertanya, benar badan maneh sehat? Gitu. Oh, tinggal liwe. Gitu. Betul usaha kamu tetap lancar? Kemudian Imam Hasan bertanya, ayo tadi penting bisa sholat penting tuh? Gitu pertanyaannya. Tadi malam kamu bisa sholat malam tidak? Dijawablah orang tadi, tah, ente. Malih malah sanes, bukan hanya tadi malam. Sudah sekian lama saya tidak mampu bangun malam. Imam Hasan kemudian berkata, itulah hukuman Allah atas maksiatmu. Dan hukuman seperti itu lebih besar bagi orang beriman kalau dia menyadarinya. Kita alhamdulillah bisa sholat 5 waktu berjamaah dan khususnya subuh, bisa sobar di halakoh ilmu setiap pekannya, bisa birrul walidain, bisa sodako, bahkan berwakaf atau hibah, bisa apalagi zikir, tilawah Quran, mudawamah kulla yaum. Itu jadi indikator bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sedang menghukum kita. Tidak Allah haramkan kelezatan bermunajat dalam ibadah-ibadah. Karena ada saja orang yang mungkin ibadah-ibadah tadi masih terlaksana, tapi dia merasakan kekeringan dalam ibadahnya. Itu pun bentuk hukuman. Maka ini perlu kita syukuri. Bisa mudawamah dalam ibadah, bahkan dalam melaksanakannya dihiasi dengan kelezatan. Setiap pelantunan ayat yang kita baca, gerak bibir dalam zikir, setiap gerakan dalam sholat, atau setiap rupiah yang kita sedekahkan, kemudian merasakan lezat di dalamnya, itu petunjuk indikator bahwa kita tidak sedang dalam hukuman Allah Jalla Jalaluh. Ini sangat penting. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa yakum. Hal yang berkaitan dengan itu yang perlu kami sampaikan pula, ini bisa dijumpai di kitab Lataiful Minan wal Akhlaq ya. Berkaitan dengan ujian. Karena hukuman berbeda dengan ujian. Namun beberapa itu bisa bernuansa hukuman. Nih, ibarahnya begini. Alamatul ibtila'i ala wajhil uqubati wal muqabalah. Tanda bahwa ujian itu sebagai hukuman dan balasan atas dosa yang telah diperbuat. Tanda hukuman ya. Supaya nanti kita bisa tahu ya teh ujian dari Allah atau hukuman sih sebetulnya. Nah ini tandanya. Ulangi ya. Alamatul ibtila'i ala wajhil uqubah wal muqabalah. Alamat itu tanda, ciri bahwa ujian dinilai sebagai hukuman dan atau balasan atas dosa yang telah diperbuat. Itu cirinya kayak gini. Adamus sabri inda wujudil bala'i, yaitu dia tidak mampu bersabar ketika diberi ujian. Wal jaza'u wasyaqwa ilal khalqi. Kemudian merasa cemas serta mengeluh kepada orang lain. Jadi pas menang ujian teh nilai iya ujian atau hukuman ti Allah. Rasakan dua hal. Satu, apakah lisan kita mengeluhkan ujian tersebut pada orang lain? Kedua, kita sabar nggak gitu, dalam menghadapinya? Kalau dikeluhkan, kalau kita tidak sabar, loba ngeceprok gitu dan lain sebagainya, berkeluh kesah, dan maka itu sudah bisa dipastikan hukuman. Itu yang sifatnya dohir. Hukuman yang, dan saya mengkategorikan hukuman tadi hukuman yang berat. Namun yang lebih berat adalah terhalanginya kita dari lezatnya ibadah. Cik, sholat subuh yang kita laksanakan nikmat, dasa kedeng sholatna. Entong ditambahan mau nikmat, bukan marek panjang, rek singkat nikmat. Kajian subuh, ba'da subuh nikmat, dah ayanan kudapan si suki ya. Bukan,
Ya nikmat, karena yang lain nggak bisa bersandar. Gitu. Saya mah bisa. Mangga lajengkeun teu masalah nyaran deui. Keun we nu teu nyarane mah teu meunang milik isuk ieu. Hamba-hamba Allah rahimanillah. Sekali lagi prinsipnya, saya hanya ingin mengajak kita bersyukur pada Allah karena bisa merasakan lezatnya beribadah dan mudawamah di dalamnya. Ini menjadi indikator kalau kita tidak sedang dalam hukuman Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selanjutnya para wargi rahimakumullah, pada pagi hari ini tadinya kami ingin melanjutkan tema mengenai khususiyah Nabi SAW agar makin ma'rifah dengan beliau. Namun kami terpaksa harus memendingnya. Ya. Karena ingin mengajak kita semua tadabbur beberapa ayat di surah Yunus berkaitan dengan situasi kondisi saat ini, sekaligus ingin memberikan penguat agar apa yang kita perjuangkan tidak luntur. Ya, terutama yang berkaitan dengan perjuangan kita ini berkaitan dengan pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa supaya bisa kembali ke pangkuan muslimin, dan yang kedua adalah memerdekakan bumi Palestina. Ini masih berkaitan dengan sirah nabawiyah insyaallah. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan mentadaburi surah Yunus ayat 88 hingga dengan 91. 88, 89, 90, 91, 4 ayat. Ya. Para wargi rahimakumullah. Ada nggak sih di antara kita yang berpikiran begini atau berkata dalam hatinya, duh, asate sudah lama saya berdoa untuk kebaikan, ya kebebasan Masjidil Aqsa dan merdekanya Palestina. Sudah lama berdoa tapi nah can ayat tanda-tanda ya. Padahal boleh jadi kan yang berdoa ini bisa jutaan hingga miliaran umat yang berdoa. Piraku dari sekian miliar nggak ada yang soleh dan perutnya bersih yang diijabah oleh Allah. Tapi nah can katingali we. Perasaan kita juga sudah melakukan boikot. Kita juga sudah berinfak, bahkan melakukan aksi-aksi nyata lainnya seperti protes di kedutaan besar, unjuk rasa gitu ya. Mungkin ada yang long march, mungkin ada yang konvoi sepeda, motor, hiking ke gunung dan sebagainya untuk menyuarakan. Tapi nah artinya bisi ya mah. Barangkali ada yang berpikiran begitu. Jadi kenapa ayah we-nya? Ayah. Nah, pikiran semacam ini akan berdampak sangat buruk. Harus segera dicegah. Karena secara personal saja pribadi dia akan melemahkan perjuangan. Kemudian menimbulkan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyangka perjuangan yang telah dilakukannya selama ini meskipun kecil itu sia-sia. Lalu setelah itu dia tidak akan berjuang lagi karena merasa perjuangannya sia-sia. Ini bahaya. Nah, sebelum kita mulai masuk pada tadaburnya, ngomong-ngomong, ada isu terbaru apa? Mungkin sudah bukan isu lagi, tapi informasi terbaru apa yang kita tahu terkait bumi Palestina? Apa Bu? Oh, update ibu-ibu nih. Apa Pak? Syahidnya Yahya Sinwar. Sebelum syahidnya Yahya Sinwar rahimahullah, tenda pengungsi dibom untuk kesekian kalinya hingga kita menyaksikan saudara kita sang hafidz Quran terbakar hidup-hidup. Allahu Akbar. Subhanallah. Alladzi la ilaha illahu. Dan kita hanya mampu nonton. Lagi-lagi cuman bisa ngutuk lewat mulut. Momen ketika saya nonton itu pas lagi hujan. Maka saya ucapkan banyak doa
untuk keselamatan kaum muslimin, pertolongan Allah atas Islam dan kaum muslimin, supaya musyrikin dicerai-beraikan dan seterusnya. Namun di satu sisi, ya Allah, saya ingin seperti mereka, bisa menjumpaimu di ujung kehidupan dalam keadaan syahid. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, para wargi, fokus kepada sangkaan-sangkaan tadi jika itu muncul. Ini harus segera di counter. Mari kita tadaburi ayatnya. Di surah ke-10 itu, surah Yunus ayat 88. Supaya mudah mengingatnya, ingat salafnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala." Mana? Zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Nabi Musa di ayat ini berdoa pada Allah, sama seperti kita juga berdoa di hari ini untuk kehancuran Zionis Yahudi. Kita hari ini juga sama berdoa untuk kemerdekaan Palestina dan terbebasnya Ardul Muqaddas. Nabi Musa, ya Allah, innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinata wa amwala fil hayatid dunya. Ya Allah, engkau telah memberi kepada Fir'aun dan wa mala'ihi, apa wa mala'ihi? Para pemuka, ya, CS-na welahnya, yang mudah, konco-konconya. Apa yang Allah berikan, kata Nabi Musa, engkau telah berikan pada Fir'aun dan konco-konconya itu zinah, perhiasan, wa amwala, dan harta. Di sini perhiasan dibedakan dengan harta, padahal kita sangat tahu kalau perhiasan itu adalah harta. Namun Al-Quran memisahkan hal ini. Tentu kalau ditadaburi mungkin lebih dalam lagi. Mengapa ada pemisahan? Karena yang namanya zina diantaranya itu segala sesuatu yang menyenangkan. Dan tidak semua yang menyenangkan disebut harta. Contoh di surah Ali Imran. Nah, contohnya. Bukan Ali Imran, betul Ali Imran. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Zuyyina, dijadikan indah. Jadi memang sesuatu yang zina itu keindahan, dan ternyata keindahan itu banyak ragamnya. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Nah, apa yang Allah berikan, perhiasan dan harta. Di mana di kehidupan dunia? Rabbana liyudillu an sabilik, yang dengan harta dan perhiasan itu mengakibatkan Fir'aun dan CS-nya ini menyesatkan manusia dari jalanmu. Itu kalimat doa Nabi Musa. Jadi ternyata yang membuat seseorang menjadi kufur, bahkan menjadi penyesat untuk manusia lain adalah harta dan perhiasan. Maka yang Nabi Musa doakan, Rabbana tamis ala amwalihim. Yang Nabi Musa minta kehancuran itu bukan Fir'aun ya, tapi apanya? Amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta mereka. Itu permintaan Nabi Musa alaihissalam. Coba kita lihat terjemah depak ya. Bisa saya keliru nyanyahuanan gitu ya.
Sahih. Ayat 88. Ya Allah, binasakanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim, dan kunci mati hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Kunci hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Yang Nabi Musa minta cuma 2, tapi disebutkan dulu penyebabnya. Ya Allah, Engkau telah berikan pada Fir'aun kesenangan atau perhiasan dan harta, yang dengan hal tersebut dia menyesatkan orang-orang dari jalan-Mu. Gitu. Maka ya Allah, binasakan hartanya Fir'aun, lalu kunci hati Fir'aun dan konco-konconya tadi, jangan sampai mereka beriman sampai mereka melihat adab yang nyata. Sama persis nggak sih yang kita panjatkan hari ini? Mirip. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Itu khusus untuk mendoakan kebaikan, keselamatan, pertolongan. Untuk musuhnya apa? Allahumma shdud wat'ataka 'alal kuffaril yahudil ladina yuharibuna al-islam wal muslimin waj'al hasinina kasini Yusuf. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa syatit syamlahum wa farriq jam'ahum. Kita doakan hal-hal buruk untuk mereka tuh. Kemudian Allah Jalla wa Ala menjawab, qala qad ujibat. Jadi cara membaca ta dan dal ini kan dalam ilmu tajwid disebut apa nih? Beresin ya, harus beres ilmu tajwid. Qala qad ujibat da'watukuma. Ini mutajanisan nih. Fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Sungguh, kata Allah, aku telah mengijabah, mengabulkan da'watukuma, doa kalian berdua. Doa kalian berdua. Tadi ayatnya 88 waqala ngan saurang mufrad. Dan Nabi Musa berkata, itu dia telah dikabulkan kalian berdua. Oh, ternyata di dalam tafsir bisa kita jumpai ketika Nabi Musa berdoa seperti itu, Harun mengaminkan. Gitu. Jadi memang bagusnya dalam berdoa itu satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Makanya kalimatnya ujibat da'watukuma. Fastaqima, mulai fokus pada kalimat ini. Maka istiqomahlah kalian berdua. Fastaqima, ini istisna. Wala tattabi'ani, dan janganlah kalian mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Sabila bisa disebut pemikiran, sabila bisa disebut propaganda, isu. Inti nama, jangan sampai kalian mengikuti apa-apa yang dilakukan dihembuskan oleh orang yang tidak mengetahui, nggak berpengetahuan, teboga data jeung fakta, artinya hoax. Seperti kebanyakan di media sosial hari ini sedang viral masalah akidah yang tidak bisa diilmiahkan, tidak bisa empiris. Nah, waduh, kita dirangsang oleh Quran. Itu satu-satunya agama yang menuntut untuk diilmiahkan hanya Islam, dan itu bisa dirasionalisasikan. Ilmiah itu asal katanya ilm, tong poho gitu. Panjang itu terpisahnya, mulai kadinya bab terpisah gitu. Jadi memang betul hari ini banyak khutbah gitu, kacida we. Ngan memang di samping itu pukoha kudu kita siapkan dari anak-anak kita nih untuk mengcounter para orientalis, orang-orang jahil yang memang diberikan podium. Itu bahaya kalau orang bodoh memang banyak followernya, bisa adolu wa adolu. Perhatikan pada dua hal tadi, fastaqima wa la tattabi'ani sabil. Kita akan pelajari ini dari tafsir yang dekat dengan kita aja lah. Tafsir Jalalain. Ya. Meskipun kita bisa jumpai pula dalam tafsir-tafsir induk yang lain di At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir,
Al-Baghawi. Namun kami ingin ambilkan dari kitab tafsir Jalalain, insyaallah. Kalimat yang tadi di ayat 89-nya. Sudah kami screenshotkan dari Oke. Jauhin atau deketin, Mbak? Oh, saya baik. Qala ta'ala qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman qad dia menjawab, Allah menjawab qad ujibat da'watukuma, aku telah mengabulkan doa mereka kalian berdua, fastaqima wa la tatabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Qala ta'ala, maksud qad ujibat da'watukuma teh, aku telah penuhi atau kabulkan doa kalian berdua. Berupa apa? Famusikhat amwaluhum hijarah. Allah itu, musikhat itu, masakha artinya merubah bentuk di kamus Lisanul Arab tuh. Jadi lamun saya berubah jadi Ultraman, Power Ranger, masakha namanya. Jadi Allah merubah bentuk harta dan perhiasan Fir'aun menjadi batu. Bahkan dalam tafsir-tafsir yang lain bukan hanya harta berupa emas, perak atau berlian, permata, tapi hingga pada sayuran dan buah-buahan yang ditanam oleh Fir'aun dan bala tentaranya tuh, semua dirubah menjadi apa? Batu. Bayangkan, bagi Allah sangat kuasa. Bukan sulap, bukan sihir, itu kehendak Allah. Daun jadi batu, buah jadi batu, emas jadi batu. Hukum-hukum fisika itu berlaku. Ya. Kun fayakun. Mengapa jadi batu? Sekaligus menggambarkan alasan dari pertanyaan mengapa dirubah menjadi batu bentuknya. Ini berkaitan pula dengan jawaban Allah, pengabulan Allah atas doa Nabi Musa yang kedua. Kan doanya apa? Wala, kalimat kemana tadi? Wala wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Wasdud ala qulubihim, tutup. Kemudian jangan sampai mereka beriman sampai melihat siksa. Artinya kan kalau ditutup hatinya, tidak beriman, itu kan menandakan keras apa? Keras hati. Dan kerasnya hati, Quran dalam ayat yang lain menyebutnya dengan asyaddu qaswah, kal hijarati asyaddu, laksana batu, dan bahkan lebih keras. Mengapa tidak dinisbatkan, tidak dikiaskan pada logam? Karena yang namanya logam bisa leleh dalam suhu tertentu yang suhunya lebih rendah ketimbang melelehkan batu. Bahkan beberapa batu dibakar malah makin mengeras. Gitu. Dan satu di antara bebatuan yang paling keras sealam dunia, cek peneliti, adalah berlian. Berlian itu kan batu. Berlian bahkan bisa melobangi baja terkuat sekalipun. Terus ayat uji tesna gitu, si berlian ditimpa ke mesin pres, dihandapna kan baja, luhur baja ditincak dengan tekanan tertentu, tapi nu kentob malah baja. Nah, hamba-hamba Allah, urang lajengkeun tafsir Jalalain. Walam yu'min Fir'aun hatta adrakahul gharq, dan tidaklah Fir'aun dan wa malaihinya itu beriman pada Allah sampai adrakahul gharq, sampai mereka ini menjumpai atau rektilalap lah gitu. Itu pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat hatta yarawul adzabal alim, kalau disandarkan pada riwayat Imam Ibnu Abbas, namun hadis ini dinilai mauquf, hanya sampai pada beliau. Ini disebutkan lamma aghraqallahu Fir'aun, tatkala Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun itu, qala Fir'aun teh ngomong,
amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ini sama persis dengan ayat setelahnya di ayat ke-8. Ayat ke-8 wazna bi bani Israila al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Itu kalimat itu. Fama Jibrilu faqala Jibrilu ya Muhammadu falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa adussuhu fi fihi ma khafata atudrikahu rahmah. Jibril alaihissalam gagancangan tah nyumpel bahamna Fir'aun ku waladan anu pangkokotorna dari dasar laut. Karena Jibril teh cemas khawatir rahmat Allah menghampiri Fir'aun, terus Allah mengampuninya gitu. Saking ku degil-degilnya jelema yang mengaku ana rabbukumul a'la. Kuring ya Rob nupang luhur-luhur nah kan Fir'aun gitu. Degil pisan lah intinya mah. Sangat gembong kekafiran memang. Para hamba Allah berkaitan dengan ini, ketika Nabi Musa mendapatkan perintah memukulkan tongkatnya dan lautan terbelah, sebetulnya Fir'aun geus aya karetak dina hatena teh. Bener ya, gitu. Bener Tuhan Nabi Musa teh aya. Piraku Musa bisa kieu mun lain karena Tuhan. Sebetulnya dia sudah mulai dalam hatinya. Tapi masalahnya iman tidak hanya cukup dikawi dengan hati. Untungnya kita punya istilah yang para ulama telah menggariskan, tasdiku bil qalbi. Teu cukup ku eta kudu diucapkeun ku lisan oge dibuktikeun ku anggota badan. Dia teh dong kagrengkog eta Firaun teh rengkag asup kana celah-celah laut tadi mundur deui. Asup mundur deui karena dia sieun oge. Kemudian hawa nafsunya mengalahkan pikiran hatinya. Lalu dia mempengaruhi bala tentaranya tadi yang dibawa sangat banyak. Ada yang mengatakan lebih dari 1 juta orang yang dibawa Fir'aun. Jadi memang hampir habis tuh semua kekuasaan Fir'aun dibawa ke ngudag Musa alaihissalam dan Bani Israel. Dia berkata pada bala tentaranya, lihatlah oleh kalian, laut pun terbelah karena ingin membantuku agar aku bisa mengejar Musa. Pek nanti sidik laut terbelah karena kekuasaan Allah untuk mengabulkan doa nabinya, membawa Bani Israel menyeberanginya. Ai Firaun aku-akuan tingali, lihatlah laut ini terbelah karena aku, supaya aku bisa menyusul Musa. Tapi rengkag-rengkag gini asup menur deui dan ningali bayangkeun we atuh ding-ding cai laut nu kacida luhurna. Tapi kemudian Jibril turun dengan kudanya lalu menghampiri kuda yang ditunggangi oleh Fir'aun, make kereta kencana gitulah. Akhirnya si kuda tadi bergerak dengan sendirinya dan Fir'aun ada di atasnya tuh. Ke tengah asup, akhirnya bala tentaranya pun ikut masuk. Bisa mundur deui. Ya, ketika Nabi Musa telah mendapatkan perintah pukulkan kembali tongkatnya, lalu kemudian ya ditenggelamkanlah oleh 2 dinding laut ini. Nah, kesempatan kerek itu jojorokan Fir'aun teh diabadikan di surah Yunus ayat 80. Amantu kalimat apa? Bihi amantu annahu la ilaha illalladzi amantu bihi banu Israil. Saking masih sombong kene euy, ane ngaku tapi sombong kene. Aya mah iman cenah. Iman kasaha bahwa teu aya Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh amanat Bani Israel. La ilaha illa, tidak ada ilah kecuali alladzi yang amanat, di mana telah beriman bihi Banu Israel. Aina maksim kuring iman bahwasanya teu aya ilah yang
Bani Israel telah beriman padanya. Namun hesena nyebut la ilaha illallah. Sakingku gitu, sakingku sombong. Meni embung nyebut leheung kene di kisah Ashabul Ukhdud mah. Namina saha pemudana teh di Bani Ashabul Ukhdud? Nami pemudana saha? Zidan. Cek si raja sabab dialungkeun ka jurang teu paeh kene, dialungkeun ka laut can maot kene. Kumaha cenah mehan maneh teh? Mun hoyong sim kuring maot, panah sim kuring tapi sambil nyebut bismillahi birabbil gulam. Dihareupeun masyarakat anjeun. Gampang cenah hayu talian ayeuna keneh. Kumpulkeun di alun-alun gorwan sadaya jalmi. Bismillah birabbil gulam. Teu nepi bohong maneh pamuda nipu aing nya cenah cek si raja teh. Henteu teu bohong. Nah geuning teu nepi ieu panah maleset keneh. Anjeun nyebut bismillahna kurang tarik. Oh gitu. Bismillah birabbil gulam. Belesat celeb meunang kana jantungna kolepes. Gitu. Si raja masih mending nyebut bismillah keneh. Ai Firaun teu wani jeung teu bisa nyebut amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Naon hesena nyebut alladzi la ilaha illallah. Akhirnya karena hariwang bisa ngucapkeun la ilaha illallah, gegancangan Jibril ngambil walada nu pangkotorna tina dasar laut tuluy disumpelkeun. Meh gagap. Gitu hadirin. Jadi itu diantara rangkaian, dan ini merupakan bentuk pengabulan doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang membuat kita perlu renungan dari ayat ini disampaikan oleh penyusun tafsir Jalalain diantara Imam As-Suyuti. Setelah kita menjumpai kalimat mana tadi? Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Kamu jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam hal apa nih? Fil isti'jali qadai. Dalam hal ingin bersegeranya ketetapan Allah. Ketetapan Allah tidak bisa disegerakan oleh makhluk, juga tidak bisa diperlambat oleh makhluk. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, ya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruwiya annahu makatha ba'daha arba'ina sana. Diriwayatkan pengabulan doa tersebut annahu bahwasana Fir'aun makatha masih hidup Fir'aun ba'daha setelah Nabi Musa berdoa tadi. Nu doa nanti aya dina ayat sabaraha tadi? 88. Rabbana innaka ataita dan seterusnya itu. Ternyata arba'ina sana. Fir'aun masih hidup setelah Nabi Musa berdoa selama 40 tahun. Gitu para wargi. Jadi teu saharitaeun doa langsung pok torolong. Cek urang Cianjur mah pok torolong. Ini rangu eta nyaur sana pok torolong weh gitu. Kudu harita nyaur harita ngagonjreng. Komo orang teh waliullah lain. Gitu nya. Sidikin duka teuing, syuhada cantang tu. Solihin eta ge harapan keneh ari doa. Nah, ya Allah can dikabul keneh ya Rabbi. Nabi Musa wae nu kaliberna kalimullah ngadoakeun kebinasaan harta Fir'aun dan mengunci hatina itu 40 tahun nembe diijabah. Jadi para wargi sadaya, berdasarkan tadabur ieu ayat dihubungkeun dengan fenomena anu aya, kejadian-kejadian dan anu langsung katinggal ku urang sok sanajan tebih tina TKP. Tong dugikeun ka melemahkan perjuangan. Jangan mengecilkan hati untuk terus berharap pada Allah yang Maha mendengar dan mengabulkan doa. Karena ternyata Nabi Musa wae 40 tahun pengabulanna. Kita tahu
penjajahan itu mulai dilakukan semenjak 1918. Ayeuna 2024 seberapa tahun dah? Ada 80 tahun aya teu? Pangetangkeun. Dan memang upami ditinggal karena jejak-jejak penjajahan Baitul Maqdis di masa perang salib. Baitul Maqdis pun ada dalam genggaman kaum salibis itu selama 80 berapa tahun? 80 sekian tahun. Hampir mendekati 90 tahun. Hitungannya hampir sama dengan sekarang. Karenanya Syekh Ahmad Yasin Asy-Syahid memprediksikan lebih kurang sama. Ya, bahwa dan si Zionis yang digawangi siapa setan tahu tuh, dia juga punya kekhawatiran karena sepanjang sejarah yang namanya Yahudi tidak pernah menguasai lebih dari 80 tahun. Dalam dihitung nanti mulai ngajajah ada sudah di angka 8 nih. Dan Ahmad Yasin rahimahullah memprediksikan tahun 2027 tahun 2027 ngesan bubar si Zionis teh. Hasil dari tadabur surah Al-Maidah anu arba'ina sanah, pergantian generasi 40 tahun teh. Hamba-hamba Allah. Jadi sekali lagi jangan sampai kita berkecil hati, berburuk sangka pada Allah. Nyanahatun can wae gitu. Nyanahatu. Tadi wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun fil istijali qodoi, bersegera hayang we gagancangan. Allah sudah punya ukuran. Termasuk wala tattabi'an teh kumaha? Kudu istiqomah urang ya dina perjuangan. Fastaqima ala risalati wa dakwah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan istiqomah nanti dalam risalah dan dakwah. Musa, Harun, kamu istiqomah dalam risalah dan dakwah, nagen. Gitu. Doa mana bakal diijabah, kalem. Sok, terus dakwah, terus bawa Bani Israel. Orang ayeuna istiqomah, suarakan terus pembebasan, kemerdekaan Palestina, kebebasan Masjidil Aqsa, terus lewat aksi-aksi nyata, lewat tulisan-tulisan tangan. Istiqomah. Tong musiman mun kerame we viral di medsos karek orang menyuarakan Palestina, menjempling katutup ku isu naon itu orang tidak menyuarakan. Sampai kapan kita istiqomah menyuarakan hal ini? Hatta yarawul adzabal alim, sampai si Zionis melihat sisaan yang pedih itu. Sampai kapan? Sampai batu dan pohon berkata, ayuhal muslimun, ya orang Islam, ya Yahudi aya di tukangan sim kuring paehan geura. Jangan terpengaruh oleh rame atau tidak ramenya di media sosial. Memang kita ribuh dengan kehidupan sehari-hari, tapi ini perjuangan membebaskan Baitul Maqdis merupakan bagian, punten para ulama telah menyebutkan bagian dari akidah. Ini bukan masalah fikih, ini akidah. Wala tattabi'ani sabila ladina la ya'lamun. Tongka pengaruhan ku jalan-jalan propaganda, isu-isu hoax yang ditebar oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Tong riweuh-riweuh jauh Palestina, masih di urang oge loba. Hati-hati kalimat-kalimat itu para wargi. Itu wala tattabi'an. Ada itu mah konflik politik. Cek sahat konflik nu nganamina konflik adalah dua orang yang sedang memperseterukan hak masing-masing. Itu konflik. Hari ini bisa nggak disebut konflik? Ini penjajahan, ini okupasi, pencaplokan, karena sama sekali Zionis itu tidak memiliki hak atas bumi Palestina. Nggak punya hak. Dari sisi ilmiah, empiris, historis, mual mangih, sudah terbukti, bahkan sudah dijelaskan oleh dewan-dewan PPBG, ini adalah kejahatan kemanusiaan.
Cing horeng nu maling teriak maling teh mereka, teroris teriak teroris teh mereka. Tapi memang mereka menguasai setiap lini negeri, setiap lini naonnya bangsa dikuasai mereka sehingga tidak berkutik. Anteng we mehan jalmin PKK orang ngagenosida ya Allah. Nah, ini jangan sampai mengecilkan ketika kita menyaksikan oh nya ya Allah eta negara Arab numpat nu deukeut cicing deui. Heuh pokoknya urang mah da jauh gitu nya. Saukur bisa gogorowokan jeung ngadoa. Nah, ini jangan sampai mengecilkan tadi. Wala tattabi'an sabila alladzina la ya'lamun. Terus istiqomah dina memperjuangkeun. Terus ngadoa karena Allah yang punya kehendak menetapkan kapan doa kita diijabah. Kapan akhir dari kebusukan, kebengisan daripada Zionis. Allah dan Rasulnya telah menggariskan itu. Di surah Al-Isra, oge tos digamblangkeun. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhulu. Jadi perjuangan orang teh sampai kadinya tah. Sampai wajah mereka Allah buramkan dan muslimin masuk Masjidil Aqsa sebagaimana memasukinya kali pertama. Ini terus wayahna tong lengah. Urang berjuang nepi kadinya can bisa mengangkat senjata, tong boro nembak ngangkat nage can pernah lin selain tentara mah gitu. Karek ningali we teh kajauhan. Sim kuring mah kantos tak ka pindah ningali lah pembuatanana gitu. Ngabubut bedil nama kantos. Cek sim kuring bisa nyakuan 2 siki mah. Pek we hayang di penjara mah cenah gitu. Embung cik urang. Ieu teh gagawan boga nu kieu teh loba syaratna cenah pelor hiji oge dipariksa cenah secara berkala aya keneh teu sabaraha deui nu aya dikamanakeun gitu. Memang detail. Memang kedah kitu. Sabab lamun liar kawas di Amerika jeung sajabana loba kasus kriminal bahaya. Senjata eta teh disebut senjata api teh. Prinsipna kitu para wargi ti tafsir non tadi teh Jalalain kalimat tegasna fastaqima 'alar risalati wad da'wah. Hayu sim kuring ngajak ngalangkungan ieu tafsir urang istiqomah dina risalah sareng dakwah utamina mengedukasi umat tentang bumi Palestina, keutamaannya, sejarahnya, kedudukannya dalam Islam. Sampai sejarah pencaplokan tuh. Anak-anak kita harus tahu. Karena betul-betul lewat kurikulum sudah dipropagandakan lewat kurikulum sekolahan, bahkan di Arab. Di Arab nyalira kurikulum sudah masuk ke sekolah mereka sehingga orang-orang generasi Arab itu mengakui bahwa memang itu hak Zionis. Sampai kakituna karena kurikulum dicuci otaknya. Kita istiqomah dalam risalah dan dakwah, kemudian jangan mengikuti jalan hoax atau propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Dilemahkan perjuangan kita dengan kalimat-kalimat jahil tadi. Dah jauh itu mah naon deui tadi teh. Ya semacam itulah. Wayahna lajengkeun ngadoana mun teu bisa ku Arabnya ku bahasa urang atuh. Gitu. Terus lakukan aksi nyata lewat medsos yang Anda punya di Facebook, Instagram, X, naon deui tah. TikTok itu memang mujarab TikTok tah. Jadi beberapa video amun di Instagram masuk di band geuning di X mah tara, di Telegram tara. Karena Telegram nu gaduhna teh kurang Jerman ya, mun telepat orang mana tuh teh. Jadi beberapa media sosial nu afiliasina sanes ka Zionis bisa kita maksimalkan. Jadi ketika kurang ngetik Palestina Zionis sok di ban gitu. Tah ngalangkungan media nu tadi mah tara sok sebarkeun. Terus suarakeun da kemampuan urang nembe kadinya. Allah alam bisawab kitu barangkali para wargi mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat dan menikmati terbebasnya Masjidil Aqsa, bahkan kita bisa sholat di dalamnya dengan aman. Ya. Aman dalam artian Masjidil Aqsa dalam pangkuan muslimin. Da ayeuna lamun urang umroh ka ditu bisa salat bisa. Tapi memang dipariksa. Nu mariksana DKM na teh nyaeta si kehed borokokok. Eta mah da lain ngutuknya. Borokokok kehed mah da saukur ka keheul. Saya tidak melaknat mereka. Dan Nabi Musa oge tadi tidak melaknat, hanya mendoakan kebinasaan harta.
Ya Allah bangkrutkeun Facebook, ya Allah bangkrutkeun Danon, bangkrutkeun. Apaan afiliasina kan itu? Sok we ngadoa kitu. Hancurkeun hartanya. Kusabab boga harta jadi cawokah tah si eceu teh tah. Si borokokok teh cawokah ku harta mah. Allah nabi sawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang jika waktu dan umur serta sehat menjumpai kita, hal ini akan kami sambung dengan bagaimana menghadapi atau menyiapkan pembebasan Masjidil Aqsa berdasarkan perspektif Al-Qur'anul Karim insyaallah. Pada parasit kami kembalikan pengaturan acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.